Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bersama saya, Miftahul Janah dan Isnania. Selamat menyimak video kami. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Apakah yang dimaksud dengan munasabah? Secara bahasa al-munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang artinya dekat atau qorib. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari kedekatan, hubungan, kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Selanjutnya, apa saja macam-macam munasabah dalam Al-Quran? Yang pertama adalah antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan 2. Yang ketiga antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-20. Yang keempat antara awal surah dengan akhir surah sebelumnya. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Insyirah dengan Surah Al-Asyr. Yang terakhir antara satu surah dengan surah sebelumnya. Contohnya dalam Quran Surah Al-Insyirah dengan Surah Ad-Duha. Pembahasan ketiga yaitu bentuk-bentuk munasabah terbagi menjadi dua. Yang pertama zahiru irtibat, persesuaian yang jelas. Artinya bagian ayat Al-Quran satu dengan yang lain persambungannya sangat kuat, erat dan tampak. Sehingga bagian yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna jika dipisahkan dengan kalimat yang lain. Contoh munasabah yang memiliki sifat persesuaian yang jelas bisa dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 1 sampai ayat 2. Dalam ayat pertama menjelaskan tentang perjalanan Isra, Nabi Muhammad. Kemudian pada ayat kedua menjelaskan tentang diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Munasabah dua ayat tersebut yaitu sama-sama menjelaskan tentang diutusnya dua nabi dan rasul dan memiliki tugas yang sama, yaitu berdakwah kepada kaumnya dengan dalil, hujah, berupa kitab yang diturunkan kepada dua nabi tersebut, Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Yang kedua hafiyul irtibat, persambungan atau persesuaian tidak jelas. Sifat munasabah yang kedua ini tidak nampak adanya persambungan antara bagian ayat Al-Quran dengan bagian ayat Al-Quran yang lain. Seakan-akan masing-masing ayat itu berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya persambungan dengan ayat setelahnya atau sebelumnya. Contoh munasabah kategori kedua ini adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189-190. Ayat ke-189 Surah Al-Baqarah tersebut menjelaskan tentang bulan sabit, tanda waktu pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan ayat 190 menjelaskan tentang perintah menyerang kepada orang-orang yang memerangi umat Islam walaupun dalam bulan haji. Persesuaian antara dua ayat tersebut yaitu ayat pertama merupakan perintah menjalankan ibadah haji bagi orang yang mampu, bulan haji. Sedangkan ayat kedua perintah berperang apabila orang kafir memerangi orang Islam meskipun pada bulan haji. Pembahasan selanjutnya yaitu urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, dari sisi balaghah, korelasi ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat Al-Quran utuh dan indah. Bila dipenggal maka keserasian, kehalusan, dan keindahan kalimat yang terantai di dalam setiap ayat akan menjadi hilang. Yang kedua, ilmu munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surah. Tanpa memahami ilmu munasabah dapat menimbulkan kesalahan dalam pemaknaannya. Yang ketiga, ilmu munasabah sangat membantu seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
Berakhirlah pembahasan dan kita masuk pada kesimpulan. Sekalipun ilmu munasabah ini merupakan hasil ijtihad, namun keberadaannya sangat diperlukan. Oleh sebab itu, mayoritas mufassirin meletakkan munasabah ini pada pangkal pembahasannya agar kedudukan masing-masing ayat lebih jelas arahnya. Hal ini dilakukan karena kadangkala suatu ayat merupakan tafsir atau bayan bagi ayat yang sebelumnya. Sekian pemaparan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.